Halo. Jadi kita dari kelompok 7 bakal jelasin tentang etika akademik. Simak videonya ya. Pengertian etika akademik. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya taeta, berarti kebiasaan. Oleh karena itu, etika mengacu pada nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan semua kebiasaan yang diturunkan dari orang ke orang atau dari generasi ke generasi. Sedangkan etika secara umum atau luas adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan asas atau nilai moral yang berhubungan dengan baik buruk atau benar salah dalam kaitannya dengan peran, tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban warga akademik. Mahasiswa membayar UKT. Etika mahasiswa saat membayar uang kuliah tunggal. Mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah tunggal dengan waktu yang telah ditentukan. Uang kuliah tunggal dapat dibayarkan secara offline melalui pusat administrasi. Namun, di era sekarang dengan kemajuan teknologi, uang kuliah tunggal dapat dibayarkan secara online melalui m-banking. Berikut ini adalah contoh penerapan pembayaran uang kuliah tunggal secara offline di kampus. Serta pembayaran uang kuliah tunggal dapat dilakukan secara online melalui m-banking. Selanjutnya, contoh etika berpakaian di kampus. Gunakan sepatu atau sendal bertali belakang. Hindari memakai sendal jepit. Gunakan pakaian seragam kuliah jika sedang kuliah, atau pakaian rapi dan berkerah jika sedang libur kuliah. Hindari memakai kaos oblong. Berikut merupakan contoh penerapan etika berpakaian di kampus. Kemudian ada etika komunikasi dosen dan mahasiswa sebagai makhluk sosial. Kita tentu tahu bahwa etika adalah termasuk hal mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya komunikasi tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku, khususnya etika mahasiswa terhadap dosen, secara langsung maupun melalui media elektronik seperti pesan WA, email, telepon, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh pesan yang kurang beretika terhadap dosen. Yang pertama, tidak adanya identitas. Yang kedua, memerintah dosen. Yang ketiga, menghubungi di luar jam kerja atau pada malam hari. Etika mahasiswa menemui dosen atau staf di ruang program studi atau ruang akademik dan atau ruang kemahasiswaan. Sebelum masuk ke ruangan, sebaiknya ketuk pintu dan ucapkan salam. Sampaikan maksud dan tujuan ingin bertemu dosen kepada staf yang ada di ruangan.
Lalu, temui dosen jika sudah dipersilakan masuk. Hindari masuk ruangan jika sedang ada rapat atau diskusi. Perhatikan kapan waktu yang tepat untuk bertemu dengan dosen, sebaiknya pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Adapun etika mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran di kampus. Datanglah minimal 5 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai. Yang kedua, ketika teman sedang presentasi, usahakan memperhatikan dan tidak mengganggu. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dilarang membuang sampah di ruangan kelas. Yang keempat, buatlah kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen pengajar mengenai penggunaan gadget. Hindari pemakaian gadget untuk kepentingan di luar akademis saat jam belajar. Berikut ini adalah contoh penerapan mahasiswa dalam pembelajaran di ruangan kelas. Yang keenam, usahakan gadget dalam mode diam selama kelas berlangsung. Ketujuh, gunakan bahasa yang sopan, baik, dan formal kepada dosen selama pembelajaran berlangsung. 8. Hindari mengobrol atau berdiskusi saat dosen sedang menjelaskan materi di depan kelas. 9. Perhatikan situasi saat akan mengajukan pertanyaan. Usahakan tidak memotong kuliah dosen. Sebaiknya, angkat tangan terlebih dahulu sebagai bentuk izin untuk mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. 10. Jika ingin keluar kelas saat jam belajar atau saat dosen sedang memaparkan materi, angkat tangan sebagai bentuk izin untuk keluar kelas. Usahakan tidak meminta izin saat dosen sedang berbicara atau menyampaikan materi. Usahakan tidak keluar kelas lebih dari 10 menit. Yang terakhir, etika menyapa teman. Etika menyapa saat bertemu orang lain penting dilakukan agar kita tidak dianggap sombong dan menunjukkan bahwa kita memahami tata krama. Selain itu, mengapa kita harus bertegur sapa dan salam kepada orang lain adalah agar bisa menjadi langkah awal menuju komunikasi dan interaksi sosial yang lebih baik. Berikut merupakan contoh penerapan etika menyapa teman sebaya. Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian. Etika dalam mengikuti ujian yaitu jujur dengan tidak mencontek atau bertanya kepada teman saat ujian berlangsung, fokus, teliti, dan mematuhi aturan ujian lainnya. Berikut adalah contoh yang salah dan tidak boleh ditiru saat ujian ya teman-teman. Sekian video dari kami. Terima kasih.